Assalamualaikum, kembali lagi di channel Belajar Seru, channel belajar yang menyenangkan. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang sejarah penting DKI Jakarta. Sejarah penting apanya ya? Nah, kita akan ngebahas tentang sejarah nama jalan dan kampung yang ada di Jakarta. Kira-kira sejarah kampung di tempat tinggal anak-anak ada nggak ya? Pasti ada dong. Jadi simak terus videonya sampai habis dan catat bagian terpenting dari video ini. Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia yang berdiri di atas sebuah teluk. Teluk ini dinamakan sebagai Teluk Jakarta. Jakarta sendiri memiliki luas kurang lebih 661,5 km persegi yang terdiri dari 5 kota, 1 kabupaten, 44 kecamatan, dan 267 kelurahan. Wow, luas sekali ya Jakarta. Nah, anak-anak udah tahu kan bahwa Jakarta itu luas sekali. Masih ingat gak luasnya? Luasnya itu ada sekitar 661,5 km persegi. Jadi, Jakarta memiliki banyak sekali nama jalan dan kampung yang berbeda-beda. Penamaan jalan ini dan kampung juga berkaitan dengan sejarah dan beberapa faktor, seperti pertama, berdasarkan banyaknya tanaman yang tumbuh di daerah tersebut. Misalnya gambir, menteng, karet, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, dan kebun jeruk. Yang kedua, berdasarkan nama pahlawan atau tokoh yang berjasa terhadap masyarakat di tempat tinggalnya. Misalnya Senayan, Cawang, Daan Mogot, R.P. Suroso, T.B. Simatupang, M.T. Haryono, dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Yang ketiga, berdasarkan etnis yang mendiami daerah tersebut. Misalnya, Kampung Bali, Kampung Makassar, Kampung Melayu, dan Kampung Ambon. Yang keempat, berdasarkan benda yang menjadi ciri khas di daerah tersebut. Misalnya, jembatan besi, tiang bendera, fluid, dan joglo. Yang kelima, berdasarkan peristiwa penting yang terjadi di daerah tersebut, misalnya Jatinegara. Dan yang keenam, berdasarkan keadaan alam yang ada di wilayah tersebut, seperti Tanah Abang dan Ceger. Nah, dari semua wilayah yang sudah disebutkan tadi, kira-kira kamu tinggal di daerah mana nih? Nah, berikut adalah beberapa jalan dan kampung di Jakarta dan juga asal mula dari penamaan jalan tersebut. Simak videonya ya. Oke, pertama kita bahas wilayah DKI Jakarta yang paling utara, yaitu Jakarta Utara. Oke, wilayah Jakarta Utara yang pertama adalah Ancol. Ayo anak-anak, siapa yang sudah pernah ke Ancol? Ancol merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Pademangan. Ancol memiliki arti yaitu tanah mendidih berpayau-payau. Jadi ketika Laut Jawa pasang, air asin akan bercampur dengan air tawar dari sungai, sehingga menjadi air payau. Hal ini menyebabkan air di dataran tersebut menjadi asin. Orang Belanda yang tinggal di daerah tersebut kemudian menyebutnya sebagai Zoetelande atau tanah asin. Oke, selanjutnya adalah Tanjung Priuk. Tanjung Priuk diambil dari kata Tanjung dan Priuk. Tanjung berarti daratan yang menjorok ke laut. Sedangkan Priuk atau Periuk berarti alat untuk menanak nasi yang terbuat dari tanah liat atau logam. Pada zaman dahulu, daerah ini merupakan tempat produksi dan jual beli periuk. Oleh karena itu, nama daerah ini dinamakan sebagai Tanjung Priuk. Oke, tadi kita sudah bahas dua daerah di Jakarta Utara. Sekarang kita beralih ke Jakarta Barat. Yang pertama ada Glodok.
Kalau dengar kata glodok, pasti nggak asing banget dong sama teknologi-teknologi yang ada di sana. Nah, glodok terdapat di wilayah Kecamatan Taman Sari. Glodok berasal dari kata grojok. Dahulu di wilayah ini terdapat pancuran air yang besar. Air yang jatuh dari pancuran tersebut mengeluarkan bunyi grojok. Tapi karena mayoritas warga keturunan Tionghoa ada di daerah Glodok, kata grojok sulit sekali untuk diucapkan, sehingga mereka mengucapkan dengan kata glodok. Nah, jadi deh daerah tersebut terkenal dengan nama Glodok. Glodok sendiri terkenal sebagai wilayah pecinaan dan pusat perdagangan elektronik terbesar di Jakarta loh. Jadi kalau mau beli HP, laptop, bisa banget nih datang ke Glodok. Nah, beli HP-nya udah ke Glodok. Sekarang kita pindah ke Angke. Angke berada di Kecamatan Tambora. Nama Angke sendiri berasal dari bahasa Hokkien. Kata Ang berarti darah dan Ke berarti bangkai. Kok bisa gitu ya namanya? Jadi, penamaan ini berdasarkan dari peristiwa pemberontakan rakyat Tionghoa terhadap Belanda pada tahun 1740. Jenazah para korban kemudian dihanyutkan ke kali dan menyebabkan air kali menjadi berwarna merah karena darah. Sejak saat itu, penduduk setempat menamakan kali tersebut sebagai Kali Angke. Nama tersebut kemudian juga digunakan sebagai penamaan daerah tersebut. Wah, serem banget ya penamaannya, berhubungan sama darah dan juga jenazah. Wow. Nah, dari Angke kita beralih ke Jalan Daan Mogot. Siapa yang pernah dengar Jalan Daan Mogot? Dan ini foto siapa sih? Ini adalah foto Daan Mogot. Ganteng ya? Jalan Daan Mogot sendiri membentang sepanjang 27,5 km. Nama Daan Mogot diambil dari nama seorang pahlawan nasional bernama Elias Daniel Mogot atau yang kita kenal dengan Daan Mogot. Daan Mogot lahir pada tanggal 28 Desember tahun 1928 dan wafat pada tanggal 25 Januari tahun 1946. Daan Mogot adalah pejuang kemerdekaan dan pelatih peta di Jakarta tahun 1942 hingga 1945. Daan Mogot gugur pada saat usia 17 tahun dalam pertempuran melawan tentara Jepang di kawasan Lengkong, Tangerang. Nah, Daan Mogot sudah menjadi pahlawan di usia muda. Nah, anak-anak juga harus menjadi pahlawan. Dengan cara apa? Dengan cara rajin belajar dan terus berprestasi. Setelah dari Jakarta Barat, kita beralih ke Jakarta Selatan.